Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almira Ramadhani dengan NIM 2526201028. Saya mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir, program studi Teknik Industri kelas 2 sore A. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi dalam dunia industri. Penggeledahan dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Dari beberapa berita tentang kasus korupsi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bagi yang belum tahu korupsi itu apa, korupsi adalah tindakan tidak jujur berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Secara istilah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kebusukan atau kebejatan. Dalam dunia industri, korupsi merupakan ancaman yang dapat menghambat kemajuan perusahaan dan melemahkan daya saing bisnis. Korupsi tidak selalu berupa pencurian uang, tetapi juga mencakup segala bentuk penyalahgunaan wewenang seperti memberi dan menerima suap, memanipulasi data, menggelapkan aset perusahaan, atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Dengan adanya korupsi di dunia industri, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerugian finansial bagi perusahaan, menurunnya kualitas produk atau layanan akibat pengelolaan yang tidak transparan, serta rusaknya reputasi perusahaan di mata pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Selain itu, korupsi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena keputusan bisnis tidak lagi didasarkan pada kualitas atau kompetensi, melainkan pada praktik suap atau kepentingan tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat inovasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan industri dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita semua, terutama mahasiswa-mahasiswi teknik industri, harus mengetahui dan mempelajari yang namanya pendidikan anti korupsi dalam dunia industri. Pendidikan anti korupsi dalam dunia industri merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme kepada setiap individu agar mampu mencegah serta menolak segala bentuk praktik korupsi di lingkungan kampus maupun lingkungan kerja. Pendidikan ini penting karena dapat membentuk karakter yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Selain itu, melalui pendidikan anti korupsi, kita juga dapat memahami berbagai langkah untuk mencegah korupsi dan meminimalkan dampak yang ditimbulkannya. Beberapa upaya yang dapat diterapkan antara lain, membiasakan sikap jujur dan bertanggung jawab, menjalankan pekerjaan secara transparan dan sesuai aturan, mematuhi kode etik perusahaan, tidak memberi dan menerima suap atau hadiah yang berkaitan dengan jabatan, serta berani melaporkan apabila menemukan tindakan korupsi. Dengan demikian, bagi mahasiswa-mahasiswi teknik industri sebagai calon tenaga kerja, pendidikan anti korupsi menjadi bekal penting untuk menerapkan nilai-nilai integritas di dunia kerja, khususnya di bidang industri. Dengan bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menolak praktik korupsi, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan industri yang bersih dan berdaya saing. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi memberikan dampak yang merugikan bagi dunia industri. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk generasi yang berintegritas. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan anti korupsi dalam dunia industri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.